Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Anidomiyah TV dimanapun Anda berada, perkenankan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kisah bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Kisah ini akan saya sampaikan untuk pembelajaran kita bersama-sama. Suatu waktu Abu Nawas ditemui seorang bapak muda. Bapak muda ini menyampaikan kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku mempunyai seorang istri dan 6 orang anak. Aku merasa tempat tinggal atau rumahku yang aku tempati itu merasa sempit dan sangat kecil sekali. Aku punya keinginan untuk memiliki rumah yang sangat besar. Tentu aku datang ke sini dalam rangka untuk meminta saran, memecahkan masalahku ini, agar aku dan keluargaku merasa nyaman dan merasa luas tinggal di rumah." Kemudian Abu Nawas menyampaikan kepada bapak muda ini, "Wahai bapak, kalau seperti itu aku ingin bertanya kepada bapak, apakah bapak punya ayam di rumah?" Sang bapak muda ini menjawab, "Tentu saja saya tidak punya ayam." "Apakah Anda sanggup untuk membeli ayam, wahai bapak muda?" Bapak muda ini pun menjawab, "Saya sanggup untuk membeli ayam, berapapun ayam itu." "Baiklah," Abu Nawas berkata kepada bapak muda ini, "baiklah, sekarang pergilah kamu ke pasar, belilah 15 ekor ayam. Kemudian ayam itu engkau bawa pulang. Kemudian ayam itu engkau tempatkan di dalam rumah." Setelah itu si bapak muda ini pergi ke pasar untuk membeli ayam sebanyak 15 ekor. Dan dibawalah ayam ini ke rumah. Selang 3 hari, bapak muda ini kembali lagi menemui Abu Nawas. Abu Nawas bertanya, "Bagaimana keadaanmu sekarang, wahai bapak muda, setelah kamu membeli 15 ekor ayam yang kamu tempatkan di dalam rumah?" Si bapak muda ini menjawab, "Kelihatannya setelah ayam aku tempatkan di dalam rumah, rumahku terasa agak sempit. Istriku tiap hari marah-marah dan anakku setiap hari menangis." "Wahai Abu Nawas, tapi karena ini saranmu, aku tetap akan mengikuti apa yang kamu sampaikan. Raja aja nurut denganmu, apalagi aku yang hanya hamba sahaya." Kemudian Abu Nawas berkata lagi, "Apakah Anda sanggup untuk membeli seekor kambing?" "Aku sanggup untuk membeli seekor kambing," kata bapak muda ini. "Maka sekarang pergilah ke pasar, belilah seekor kambing. Kemudian bawalah pulang, kemudian tempatkan di dalam rumah." Si bapak muda ini pun nurut, dan akhirnya dibawa pulanglah 1 ekor kambing ke dalam rumah bersama dengan ayam yang telah dibeli. Selang 3 hari, bapak muda ini kembali lagi menemui Abu Nawas. Si bapak ini berkata, "Wahai Abu Nawas, setelah ayam dan kambing yang aku beli saya tempatkan di rumah, istriku tiap hari tambah marah dan anak-anakku juga sering menangis. Setelah itu, apakah kamu sanggup untuk membeli seekor sapi yang agak besar?" "Sanggup Abu Nawas, akan tetapi..." "Gak ada tapi-tapian. Apakah kamu sanggup?" "Sanggup. Kalau sanggup sekarang, pergilah ke pasar sapi, pasar hewan untuk membeli seekor sapi." Ikutlah apa yang disarankan oleh Abu Nawas. Bapak muda ini pergi ke pasar, kemudian membeli seekor sapi. Sama seperti layaknya ayam dan kambing, sapi ini diminta untuk ditempatkan di dalam rumah.
Selang 3 hari setelah sapi sampai di rumah, bapak muda ini pun selang 3 hari segera menemui Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, rumahku sekarang tambah sempit, istriku tiap hari tambah marah dan anakku setiap hari tambah nangis. Tolong berikan saran yang terbaik untukku. Kemudian Abu Nawas, oh kalau begitu sekarang mulailah engkau jual ayam yang berjumlah 15 ekor itu. Baiklah Abu Nawas, besok akan aku jual ayam yang jumlahnya 15 ekor. Kemudian dijualah ayam sebanyak 15 ekor. Terus bapak muda ini ketemu lagi dengan Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku sudah menjual 15 ekor ayam yang ada di rumah. Terus bagaimana? Rumahku sudah agak luas, tidak sempit lagi. Oke, kalau begitu besok jualah kambingmu. Jual kembali kambing ke pasar. Baik, dijualah kambing itu, dan setelah dijual kambing itu, bapak muda ini menemui Abu Nawas lagi. Dan Abu Nawas menyampaikan, bertanya kepada bapak muda ini, bagaimana sekarang? Alhamdulillah Abu Nawas, rumahku sudah tidak sempit lagi. Lumayan luas setelah ayam dan kambing aku jual. Baiklah, besok kamu jual lagi sapimu ke pasar. Dijualah sapi yang dulu dibeli, dijual ke pasar. Kemudian dijualah sapi, dan bapak muda ini menemui Abu Nawas di rumahnya Abu Nawas. Dan bapak ini menyampaikan, alhamdulillah Abu Nawas, setelah ayam, kambing, dan sapi aku jual, rumahku sekarang terlihat luas, lebih lapang, dan istriku tidak pernah marah lagi, dan anak-anakku tidak pernah menangis. Dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya kebahagiaan, yang namanya syukur itu adalah dari pikiran kita, bukan dari rumah kita yang sempit atau rezeki kita yang banyak, uang kita yang banyak, tapi dari pikiran kita yang positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini kita belajar, mari momentum ini kita manfaatkan baik-baik untuk selalu bersyukur kepada Allah. Allah sudah berjanji dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga kita semuanya, umatnya Rasulullah, menjadi umat yang selalu bersyukur kepada Allah, agar nikmat kita selalu ditambah oleh Allah dan tidak mendapatkan azab yang pedih. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.